Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wasilatinal uzma ilaik fi istijabati ma da'una wa tahqiqi ma rajauna wa ghafri ma janaina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Habib Hasan Abu Numay, Al-Habib Ali bin Utsman Ba'akil, Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, serta guru kita akhina fillah walillah Ustadz Rahmat. Saya sebenarnya ke Kudus ini bukan untuk pengajian sebenarnya. Jadi ada janji untuk ngabulkan hajatnya orang, saya berangkat ke sini. Lalu saya telepon Ustadz Rahmat karena saya itu mendukung dakwah beliau. Beliau itu punya gerakan-gerakan dakwah yang harus sama-sama kita menunjukkan dukungan kita. Saya telepon Ustadz Rahmat, Ustadz saya mau datang tapi waktunya rahasia. Padahal baru ngomongnya 2 hari yang lalu. Saya mau datang tapi waktunya rahasia, jangan disuruh maju ke depan, pokoknya yang penting datang. Nanti kan jenengan tahu kalau saya datang entah gimana caranya. Ternyata dirayu, jangan Beb. Kalau mau datang harus ngabari dulu. Saya bilang ya insya Allah datang Kamis besok. Cuma gini Ustaz, kayaknya tidak bisa lama-lama karena ada urusan yang harus diselesaikan. Tapi kalau tetap nyempetkan harus datang dulu. Semoga insya Allah kehadiran di sini kita semuanya semoga dapat berkah dan manfaat insya Allah. Amin ya Rabbal Amin. Dan semoga insya Allah berkat kita yang kumpul yang nyebut sholawat pada Nabi Muhammad, maka virus atau penyakit atau apapun juga yang buruk dihilangkan dari negara kita tercinta ini. Dan insya Allah semua fitnah ini akan berlalu dan kita tergolong orang yang selamat insya Allah. Amin ya Rabbal Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap majelis kalau di situ disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majelis itu jadi wangi. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu mahafil. Maka jadi wangi, jadi indah, jadi bagus setiap perkumpulan, setiap acara kalau di situ disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu dulu punya utang. Tapi hasil panen kurmanya dikit. Datang sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan sama Kanjeng Nabi Muhammad, maka ketika panen subhanallah hasil kurmanya jadinya banyak dan tercukupi semuanya. Kenapa? Barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkahnya Kanjeng Nabi itu nggak bisa diukur, nggak bisa diukur, nggak bisa dinilai dan tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Dan orang berarti akidahnya rusak kalau sampai menyatakan Kanjeng Nabi sudah meninggal nggak bisa ngasih berkah lagi. Nah, sampai kapanpun juga Nabi Muhammad SAW itu bisa memberkahi kita semuanya. Jangankan Kanjeng Nabi sudah meninggal, Kanjeng Nabi Muhammad SAW belum lahir bisa ngasih berkah. Bisa ngasih berkah padahal Kanjeng Nabi Muhammad belum lahir. Itu kalau lihat di Maulid di Bak, kenapa Nabi Nuh kok selamat? Karena dalam dirinya Nabi Nuh itu ada nur Nabi Muhammad SAW, sehingga nur itu menjadikan Nabi Nuh selamat daripada banjir. Kenapa Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api? Dan yang selamat dari kobaran api itu bukan hanya Nabi Ibrahim. Abu Muslim Al-Khawlani, tabi'in, gak ketemu sama Nabi tapi pecinta Nabi. Hidupnya itu ngikuti sunnahnya Rasulullah. Hidupnya ngikuti sunnah Nabi. Makan, pakai caranya Nabi. Masuk kamar mandi, kaki kiri, ikuti Nabi. Masuk masjid, masuk rumah, kaki kanan, ikuti Nabi. Ketemu sama Nabi palsu, ditanya, kamu beriman gak kepada Muhammad? Pasti beriman. Kalau sama saya, maaf telinga saya gak dengar. Marah Nabi palsunya, ini orang harus dibakar.
begitu dibakar sama sekali tidak kebakar dengan api. Sampai Nabi palsunya marah, kalau kamu nggak pergi saya bunuh, kamu bisa merusak imannya para pengikutku ini. Pergi. Akhirnya bingung mau kemana, udah ke kota Madinah aja, diusir dari kotanya dia. Sampai di kota Madinah masuk masjidnya Nabi Muhammad sholat. Ketika sholat di situ di masjid juga ada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu masih zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Sayyidina Umar bin Khattab sholat, ketemu sama orang ini sholat. Tanya, dari mana? Enggak pernah kelihatan. Dari daerah tempat dia tinggal disebutkan namanya. Oh iya. Oh di sana itu yang dengar kabar, padahal ini dulu belum ada live streaming, belum ada itu dulu. Belum ada share-sharean di Facebook, belum ada. Oh di sana yang katanya ada orang ngaku nabi ya, terus ada muslim nggak mau beriman dibakar nggak kebakar? Ya betul di sana tempatnya. Oh ya, Sayyidina Umar terus ngeliatin lagi. Jangan-jangan kamu orangnya ini? Nggak ngecerita loh orang ini, nggak cerita. Itu kalau kita yang jadi dia, saya yakin insya Allah sudah cerita kita. Loh nggak tahu orangnya siapa? Saya itu gitu kita. Atau kita upload di status mungkin. Kalau zaman sekarang ya. Itu enggak cerita. Sayyidina Umar yang namanya firasat orang mukmin, ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanduru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Karena mereka melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kamu orangnya, betul. Dibawa kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, disuruh cerita. Cerita dia, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, alhamdulillah Allah tidak mewafatkan aku sampai aku berjumpa dengan orang yang di umat Nabi Muhammad punya kedudukan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim selamat karena Rasulullah SAW. Terus semuanya, Nabi Ismail, Masya Allah karena Rasulullah SAW. Terus semuanya sampai orang-orang Yahudi, umat-umat Nabi terdahulu, itu kalau mau perang biar menang tawasul sama Rasulullah. Belum lahir. Belum lahir bisa memberkahi. Gimana sudah lahirnya? Udah wafat tetap. Kemuliaan Nabi Muhammad itu tetap. Belum lahir, udah bisa berkah. Ini orang Yahudi tawasul. Kalau mau perang tawasul sama Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menang. Tapi ketika tahu Nabi Muhammad bukan dari orang Yahudi, mereka nggak mau terima. Sampai akhirnya lahirlah Rasulullah SAW. Apa sih? Kenapa Nabi Muhammad itu harus muncul di alam ini? Wa qaruba waktu buruzihi ila alami syahadati litambasita ala ahli hadzal alami fuyudatu. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agar terbentang luberan-luberan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada ahli hadzal alam, semua penduduk alam ini. Kira-kira kita termasuk apa enggak? Termasuk apa enggak? Lah tinggal kita sekarang mau enggak orang yang dapat luberan berkah itu? Mau apa enggak? Lah kalau mau sekarang harus punya hubungan sama Kanjeng Nabi Muhammad. Caranya berhubungan gimana Ustadz? Ya caranya sholawat sama Kanjeng Nabi. Sholawat itu jangan nunggu utangnya banyak baru sholawat. Kadang-kadang Habib saya sudah sholawat, kenapa utang saya enggak lunas-lunas? Sebelum punya utang sholawat enggak? Enggak, lah itu sebabnya. Kalau kamu sholawat terus sampai kamu menikmati sholawatmu dan kamu lupa sama utangmu, baru nanti utangmu lunas insya Allah. Habib saya punya sholawat kok enggak kabul-kabul hajat saya. Sampai kamu sholawat terus dan kamu menyatakan hajat yang terbesar adalah kamu bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad, semua hajatmu yang lainnya kabul insya Allah. Itu kalau sudah begitu, sholawatnya itu dengan cinta sama Nabi, apa yang Anda minta, baru Anda terbersih di hati, Allah akan ngasih lebih baik daripada yang Anda inginkan. Syaratnya tadi punya hubungan sama Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak punya hubungan dengan Rasulullah SAW,
maka enggak mungkin jadi orang yang sukses. Fuyudhatu fadlih, lubaran-lubaran berkah. Bayangin orang hidup di dunia ini jadi umat Nabi Muhammad tapi enggak dapat lubaran berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad, kayak orang mati kehausan di pinggir laut. Kayak ayam mati kelaparan di lumbung padi. Berarti ayamnya gimana? Wah, ini ayamnya al-gobloku wal tololu berarti ini. Gil, ayam di lumbung padi tapi kok bisa mati kelaparan. Begitu juga umat Nabi Muhammad SAW kok hidupnya susah terus. Kenapa? Berarti tidak mengikuti ajaran yang Rasulullah SAW. Orang sekarang COVID, orang tuh disuruh sering cuci tangan. Kita ini ajaran Nabi sudah suruh sering cuci tangan kita ini. Suruh sering cuci tangan. Orang kalau mau makan cuci tangan insya Allah tidak akan fakir. Orang kalau mau makan cuci tangan, itu ada dalam kitab Ihya itu, insya Allah tidak akan fakir. Makanya Anda sering-sering cuci tangan sebelum makan, insya Allah tidak akan kena fakir insya Allah. Dan masih banyak lagi. Anda kalau pengen punya hubungan sama Nabi Muhammad, ikuti sunnahnya Nabi. Sekalipun sepele tapi dibiasakan. Sekalipun sepele tapi dibiasakan. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar dari kamar mandi kaki kanan, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Orang itu kalau masuk ke rumah ngucapkan salam, dalam hadis dikatakan yang masuk rumah ngucapkan salam maka kebaikan di rumahnya itu akan sangat banyak. Kalau masuk rumah dia mengucapkan salam. Nah, sekarang ini kita kalau masuk rumah mengucapkan salam enggak? Sering lupanya atau sering ingatnya? Oh, sering lupa. Loh, ngapain Beb? Tinggal masuk rumah kok pakai ngucap salam? Ya biar beda antara orang masuk rumah sama kambing masuk kandang. Gini apa nggih? Kalau kambing masuk kandang enggak usah ngucap salam. Tapi kalau orang masuk rumah, ya dia ngucap salam. Berarti kalau banyak lupanya itu berarti mirip sama yang ngomong jenengan lo ya. Lo kan cuma mancing. Jadi buat hubungan dengan Rasulullah, buat hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yang tadi muridnya kita baca, dia itu mengatakan apa? Sa'atuna kulluha ta'abur lana fi na'im. Waktu-waktuku seluruhnya itu berlalu dalam keadaan kenikmatan. Itu di qasidah Ya Maulidal Mustafa. Saat-saat kehidupanku itu berlalu dalam kenikmatan. Kenapa? Hidupnya senang sama Kanjeng Nabi kok. Hidup itu senang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, ya nikmat cinta sama Rasulullah. Mohon maaf. Umpama, ini umpama aja, Pak. Ada anak muda di kampung sini. Belas ndak ganteng. Wis, dari kata-kata ganteng jauh lah. Kalau ranking ganteng 1 sampai 10, dia rankingnya 0,5. Belas ndak ganteng, melarat. Tiba-tiba jatuh cinta sama artis yang paling terkenal. Artis wedok yang paling terkenal sapa saiki? Sing kulino film paham ya berarti ini. Pokoknya itu ya. Jatuh cinta sama artis yang paling terkenal. Itu kira-kira artisnya juga cinta sama dia. Itu kira-kira hidupnya enak apa enggak? Ini sudah. Dia kan harusnya enggak pantas kan? Lho karo tanggane wae ora nek sing gelem. Tanggane emoh. Itu kalau ada orang dilamar sama dia langsung muntah. Tiba-tiba dicintai sama artis yang paling terkenal, paling top. Kira-kira dia bahagia apa enggak? Kulo yakin dijak ngomong mesem terus itu. Mas sehat. Katanya masuk angin sambil mesem.
Itu naik motor bannya bocor mesem itu. Kenapa? Karena bayangkan dirinya yang kayak begini ternyata dicintai sama artis yang paling terkenal. Bayangkan itu baru saling mencintai sama artis. Nah kalau sama Kanjeng Nabi gimana? Cuma ya kita sekarang ini mau cinta sama Nabi ini harus pakai akal kita, coba pakai logika kita. Karena kadang-kadang iman itu didapati dengan proses logika. Dengan proses logika. Saya kemarin ngajar tentang bab tauhid. Ini selingan dikit tentang bab tauhid. Gimana caranya membuktikan kalau Tuhan itu benar-benar ada? Kalau cuma pakai dalil insya Allah itu bagiannya kulo kalian jenengan ini insya Allah kena ayat Quran hadis sudah pasrah nampi nggih. Ini di luar sana tuh banyak orang-orang yang tidak akan beragama kecuali sesuai dengan akalnya. Dan mereka juga harus didakwahi. Gimana caranya meyakinkan Tuhan ini ada? Ya caranya simpelnya yang pertama kita sampaikan. Alam ini ada, pasti ada penciptanya. Rumah ada, pasti ada yang bangun. Kopi ada, sekarang sudah pakai kopi lagi Ustaz. Tunggu, kopinya tidak keluar-keluar ini. Jangan dikeluarkan, bentar lagi sudah mau selesai ceramahnya. Guyon ini. Kopi ada itu karena ada yang buat. Saya tuh tidak begitu suka kopi, tapi lo di sini suka kopi gitu loh. Kopi itu ada karena ada yang buat kopi. Sate itu ada karena ada yang nyate. Buah itu disuguhkan di hadapan kita karena ada yang nanam. Mosok tiba-tiba dari tegelnya keluar apel, kan tidak mungkin. Karena ada yang nanam. Gini apa enggak? Jadi kalau ada orang bilang, lah kan bisa jadi alam tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Tidak masuk akal. Jenengan kalau tiba-tiba merem dikampleng sama orang. Mesti jenengan melek terus nanya gimana? Sopo iki? Gini apa enggak? Siapa ini? Ya kan? Apa jenengan bakal mikir? Pasti saya itu terpukul dengan sendirinya. Tidak mungkin, pasti ada pelakunya. Makanya secara logika tidak masuk akal kalau alam ini muncul dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu pasti hanya satu Tuhan. Dan dari semua agama, konsep ketuhanan yang paling istimewa adalah konsep ketuhanan agama Islam. Saya nggak mau cerita agama lain, kena UU ITE nanti. Pokoknya paling istimewa kalau jenengan ngaji itu adalah konsep Tuhan daripada agama. Lah kalau logika gini orang mikir, lah sekarang kita juga biar cinta dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita tuh harus menggunakan akal kita. Gimana biar bisa cinta sama Nabi? Pertama, bayangkan Anda cinta, jadi itu cinta dengan artis yang belum tentu mulia di sisi Allah. Itu aja senangnya luar biasa. Bagaimana kalau bisa mencintai Nabi Muhammad yang beliau pasti dicintai sama Allah. Jadi Anda dengan Tuhan semesta alam punya kecintaan kepada satu titik yang sama. Kira-kira bejo apa mboten? Allah cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad. Jenengan cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kita hamba yang dosanya banyak, subuhnya kadang-kadang masih telat, suruh sedekah masih mikir. Gini apa nggih? Suruh sedekah masih mikir, itu cinta dengan satu titik yang sama yang dicintai oleh Tuhan semesta alam pencipta segalanya. Itu kemuliaan atau bukan? Kemuliaan. Kalau ada orang punya selera kayak presiden, orang ini elit berarti. Gimana apa nggih? Berarti orang pintar, ini orang terdidik. Lah sekarang nggak usah presiden, kadoan, ini ke Allah. Allah, Anda punya satu kecintaan yang sama dengan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya akal kita harus ketemu gimana bisa cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sekarang anak-anak muda, saya tuh kan hobinya berkeliling tapi di sosmed.
Anak-anak muda sekarang ini lagi seneng-senengnya sama artis Korea. Padahal sama jenengan mesti ganteng jenengan. Nek di sawang nganggo sedotannya. Wah, sama artis Korea itu kalau artis Korea datang lihat nangis. Wanita lihat dia terenyuh. Sampai ditangisi kayak begitu itu haknya Nabi Muhammad SAW. Sampai diberitakan ini artis miara kucing, kucingnya mati. Itu diberitakan sedetail itu kehidupannya, itu bukan haknya mereka, itu haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bayangin kalau orang bisa mencintai seseorang karena ketampanannya, karena keindahan fisiknya, nggak ada yang lebih indah dari Rasulullah SAW. Tapi saya kan nggak pernah lihat. Lah kamu nggak pernah usaha pengen lihat. Artis Korea tuh murahan. Kenapa? Anda punya kuota bisa lihat mukanya. Tapi Nabi Muhammad SAW yang jauh lebih indah dari semuanya itu, Anda bukan modalnya kuota. Cinta baru Anda diizinkan lihat. Nggak cinta nggak bisa lihat. Nggak cinta nggak bisa lihat. Yang paling layak kita cintai ya Rasulullah. Wah, kita cinta dengan tokoh-tokoh yang terkenal, pemikir-pemikir, cendekiawan, ulama-ulama. Mengidolakan Habib, mengidolakan Kiai, oke. Tapi semuanya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada buku Pak, Bu. Buku ini kalau di toko-toko buku masuk bestseller. Jadi buku yang terjual paling banyak. Buku yang terjual paling banyak. Buku itu judulnya 7 Habits. 7 kebiasaan orang-orang sukses. Artinya apa? Kalau orang sudah niru kebiasaan orang-orang sukses itu, nanti dirinya juga bakal sukses juga. Lah kok enggak niru kebiasaannya Kanjeng Nabi Muhammad? Yang terbukti sukses dunia akhirat. Kok enggak niru? Sehebat apapun tokoh hanya bisa membuktikan sukses ketika mereka masih hidup. Tapi kalau Nabi Muhammad sukses sebelum wujudnya di dunia ini, sukses ketika ada di dunia ini, dan sukses setelah beliau itu jasadnya berpisah dengan dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling sukses Kanjeng Nabi Muhammad. Loh sekarang itu nyon ngapunten Pak Bu yang dimuliakan Allah. Kanjeng Nabi itu semua ajarannya terbukti benar. Bahkan menurut ilmu kedokteran benar. Orang itu kalau dijilat sama anjing disuruh nyiram pakai tanah. Ternyata memang dalam liurnya anjing itu ada satu kuman yang berbahaya, tidak ada obatnya kecuali tanah. Dokter baru tahu, Kanjeng Nabi Muhammad sudah tahu dari dulu. Kanjeng Nabi ngajarin kita tuh kalau tidur ini sayap kanan, lempeng kanan ini di bawah. Ini yang ada di bawah. Ada di bawah. Diteliti ternyata benar kalau yang lempeng kiri ini yang di bawah ini terlalu dekat sama jantung. Aliran darah jadinya kurang lancar, rawan kram, geringgingan dan lain sebagainya. Dokter baru ngerti, Kanjeng Nabi Muhammad udah dari dulu. Dari dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok kita nggak penasaran pengen tahu hidupnya Rasulullah? Kok kita nggak penasaran pengen tahu apa yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kanjeng Nabi itu macam-macam ajarannya itu luar biasa. Itulah hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak ada yang lebih istimewa dibandingkan mencintai Rasulullah. Makanya yuk kita cintai Nabi Muhammad SAW. Yang paling layak kita cintai itu Kanjeng Nabi Muhammad. Paling layak kita perjuangkan itu Rasulullah SAW. Nah, bentar lagi ini kan masuk bulan Maulid ya. Kan masuk bulan Rabiul Awal. Niati. Syekh Muhammad Amin Qutbi beliau menyatakan aqrabut turuq al-musilah ilallah madhul Habib sallallahu alaihi wasallam. Paling dekatnya jalan untuk menjadikan orang itu dicintai Allah,
diridhoi Allah, mendapatkan semua kebaikan dari Allah dunia akhirat adalah dengan memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita semua harus punya semangat. Harus punya semangat. Mohon maaf, tanggal 25 Desember itu yang meyakini sebagai hari raya itu merayakan dengan luar biasa. Betul apa betul? Bulan Rabiul Awal harus lebih semangat. Yang punya medsos gunakan. Rabiul Awal tidak ada berita corona. Yang saya share, enggak ada berita resesi ekonomi. Mau ekonomi kados napa pun kersane pun wonten sing ngurusi. Sing penting jenengan iso urip. Daripada negaranya makmur ora iso urip kan tambah mumet. Lho ngene apa nggih? Lho kok bingungnya ada resesi ekonomi, nanti ada begini, nanti ada begini. Biarkan alam ini berjalan dengan sendirinya. Kalau jenengan itu ngikuti gugu aturannya Gusti Allah, gugu aturannya Kanjeng Nabi, selamat, aman, lancar, barokah. Pasti itu. Pasti. Tidak usah bingung dengan apa yang akan jadi ikuti aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Rabiul Awal diniati. Pokoknya Rabiul Awal saya mau menunjukkan senengnya saya dengan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai jalan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang punya toko, tokonya kasih lampu. Yang punya rumah, rumahnya kasih lampu. Saya tuh punya madrasah, kalau Rabiul Awal saya tiap malam saya kasih lampu yang kelap-kelip loh. Yang kecil-kecil nih loh. Setiap bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena memperingati bulan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad. Sebetulnya hari Senin itu enggak penting. Rabiul Awal itu enggak penting. Tapi jadi istimewa karena ada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi istimewanya itu Nabi Muhammad itu zatnya itu memang istimewa. Bukan karena yang lain. Zatnya Kanjeng Nabi itu istimewa. Makanya kalau kita pengen dapat anugerah Allah, dapat berkah, niat ini bulan Maulid Rabiul Awal, pokoknya kita semuanya mau menghormat ikhtiram syiar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya medsos tulis tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Tulis kalau sudah bingung bener siapa? I love you Rasulullah. Wis ngono wae, nilai. Pun rampung. Pokoknya Kanjeng Nabi Muhammad terus tidak usah ngeser urusan corona, urusan resesi ekonomi, urusan begini ada artis selingkuh PN kabeh. Sing doyan kon nguntal sak balung-balunge kabeh. Tapi kita semuanya diniati ayo mau khidmat sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Litambasita ala ahli hadzal alami fuyudatu fadli. Kira-kira anugerah Allah yang lewat Kanjeng Nabi satu aja itu kira-kira cukup apa enggak buat natai urip kita sedaya niki? Buat natai hidup kita satu anugerah Allah cukup. Lalu gimana kalau fuyudhatu fadli, luberan anugerahnya Allah Subhanahu taala yang lewat Nabi Muhammad diberikan kepada kita, tapi syaratnya ayo kita jadi ahli hadzal alam yang berbahagia, yang senang dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu senang dipuji dan menghargai yang memuji beliau. Kanjeng Nabi itu senang dipuji dan menghargai yang memuji beliau. Dulu ada satu orang sudah layak dapat hukuman mati. Layak dapat hukuman mati. Sudah layak, selesai. Nabi sudah memerintahkan orang bunuh dia. Sampai orang ini bingung, ini kalau orang ini nih benar-benar terbunuh gimana? Dia datang ke keluarganya bingung, saya mau dibunuh sama Muhammad, caranya gimana? Minta maaf. Akhirnya ini karena dia ini ahli syair, dulu dia bersyair untuk mencaci maki Nabi, dia pakai pakaian nutupi dirinya, datang ke dekatnya Nabi, lututnya sampai nempel sama lututnya Nabi, datang minta maaf, langsung memuji Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad dipuji, selesai langsung dikasih selendangnya sama Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah kafir, layak dihukum mati, tapi ketika datang dan memuji Kanjeng Nabi Muhammad dapat hadiah. Kalau kalian panjenengan mukmin, sholat, sekarang memuji Kanjeng Nabi Muhammad, tinggal tunggu hadiahnya insya Allah.
Amin ya rabbal alamin. Semoga-moga insyaallah sini pun barakah, manfaat. Insyaallah kita doakan suatu rahmat, semoga Allah jadikan dakwahnya makmur. Semoga jadikan dakwahnya itu berkembang dengan dakwahnya aslafuna sholihun, berkembang dengan dakwahnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, dengan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, berkembang dengan dakwahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan para ulama sampai nyambung kepada Nabi Muhammad. Semoga insyaallah tidak ada yang masuk ke Baitul Mustafa kecuali pulang hatinya cinta dengan Al-Mustafa. Semoga tidak ada yang datang ke Baitul Mustafa kecuali ketika pulang mendapatkan berkah daripada Al-Mustafa. Dan semoga semua yang hadir di tempat ini, yang punya hajat Allah kabulkan semua hajatnya, yang punya keinginan Allah kabulkan semua keinginannya, dan Allah berikan kepada kita semuanya hidayah, petunjuk agar kita selalu jadi orang yang mencintai Nabi Muhammad. Ya Rabbi Allah, hidupkan kami dalam mencintai Nabi Muhammad, dalam iman Islam, dan matikan kami semuanya dalam mencintai Nabi Muhammad, dalam keimanan keislaman. Jadikan cinta Nabi itu satu kelezatan dalam kehidupan kami semuanya, dan insya Allah kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Dan ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, berkat kemuliaan majlis ini semoga kita semuanya diizinkan mimpi berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beliau ridha kepada kita semuanya, dan di akhir usaha kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.